3. Hentikan. Halo kawan, Hai, masih bersama yang paling cantik dan paling cute. thank you. Bersama siapa ini? Bersama Rika dari Rika Mosaic dari Muslim for Shared Mosaic. Actions on Climate Solutions. Oke. Sepertinya Apa? ini teman-teman butuh penjelasan versi Indonesia itu. Mozaik itu apa sih? Mosaic adalah kelompok. Jadi Mosaic ini tercipta awalnya ketika kita bikin riset, terus kita Oke. menemukan ternyata di Indonesia itu orang-orang tuh sebenarnya sangat khawatir sama krisis iklim. Oke. Tapi mereka tidak percaya kepada para, katakanlah, pemberi pesan yang ada selama ini di Indonesia. Jadi kalau dari hasil itu ternyata mereka lebih percaya sama ulama misalnya. Oke. Pokoknya faith leaders lah ya, Oke. kepada para pemimpin agama. Sehingga kita akhirnya ngobrol sama kawan-kawan NU, Muhammadiyah, Oke. MUI, dan membentuk Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari. Oke. Dari kongres itu kemudian teman-teman apa bahasanya, berkeinginan untuk menjadikan hal ini sesuatu yang teknis. Oke. Terciptalah si Mosaic ini. Mosaic ini kelompok teman-teman Muslim yang ingin mendorong perubahan iklim berdasarkan nilai-nilai keislaman, Oke. infrastruktur Islam, serta mengembangkan solusi iklim berdasarkan nilai keislaman tersebut. Berarti Mozaik sudah melahirkan ini ya, berbagai rekomendasi ya terkait bagaimana pencegahan climate change ya kan, atau Betul. dalam kebijakan-kebijakan dan dalam perspektif Islam kira-kira gimana? Jadi terakhir kita ini kemarin ada soft launching sama Muhammadiyah. Oke. Kita bikin fikih transisi energi yang berkeadilan. Oke, terus? Jadi karena salah satu persoalan yang paling banyak muncul mis dan disinformasinya itu persoalan energi ya di Oke. Indonesia, dan persoalan energi ini agak sulit dipahami karena bahasanya, kalau kata bahasa Jawa tuh terlalu ndaki-ndaki, Ndaki-ndaki ya, terlalu tinggi gitu terlalu ya. tinggi, jadi orang merasa kayak oh itu bukan levelku untuk membahas. Oke. Jadi sekarang kita ada di Australia bersama Mas Majid untuk mempelajari gimana sih caranya supaya kawan-kawan itu tidak terjebak misinformasi dan disinformasi, tapi juga pada saat yang sama kita mungkin ingin berpikir beyond ya, lebih dari Ya. sekedar bagaimana memahami, tetapi juga kayak bagaimana kita sebagai organisasi memberikan informasi yang kalau dalam bahasanya dan disinformasi itu informasi yang berintegritas. Berintegritas. Jadi bagaimana sih informasi yang berintegritas itu disampaikan dalam konteks iklim dan konteks energi berkelanjutan. Oke, dalam konteks penyandang disabilitas, menurut Kak Rika nih ya, seberapa penting kawan-kawan disabilitas ini mempunyai edukasi atau literasi dalam konteks climate change ya kan, kemudian bagaimana kita menjaga bumi, karena ketika ada salah satu bencana alam nih yang paling terdampak kan juga Betul. kawan-kawan disabilitas. Betul. Kira-kira Yes. gimana nih? Betul. Jadi menurutku kelompok disabilitas itu salah satu kelompok apa namanya? Apa istilahnya tuh Mas? Targeted ya. Bukan targeted, vulnerable. Oke. Apa bahasa Indonesia? Kelompok yang rentan, betul. Rentan, oke. Kelompok yang rentan di dalam persoalan iklim, dan ini sering banget terlepas tidak dibahas gitu. Orang Iya, betul. lupa untuk membahas kelompok disabilitas dalam isu-isu iklim Betul. karena terlalu fokus sama sainsnya, sama pengetahuannya yang bahasanya daki-daki itu, kemudian lupa memasukkan unsur kemanusiaannya. Jadi menurutku satu, perlu ada lebih banyak interseksionalisme Oke. antara disability, terus juga perubahan iklim. Oke. Bagaimana kita pertama menyampaikan informasinya juga dengan teman-teman yang disabilitas. Oke. Jadi misalnya cara kita berkomunikasi Betul. harus berubah kan, harus berbeda Ya. gitu dengan teman-teman yang tipikal. Betul. Lalu juga cara kita memandang risikonya juga harus berbeda, Berbeda, betul. karena ada risiko-risiko yang berbeda dan atau bahkan mungkin lebih parah gitu risikonya ketika Oke. seseorang mengalami disabilitas. Oke.
Terakhir nih, Kak Rika ini lulusan Amerika ya? Betul. Diceritakan dong, dulu kuliah di mana? Aku dulu kuliah di University of Michigan, Oke. School of Sustainability and Environment. Oke. Gitu. Terus ilmu apa nih yang didapatkan dari Amerika? Sehingga kemudian, apakah ini ada korelasinya dengan pembentukan mozaik? Nah, salah satu yang paling membuka mataku pada saat itu adalah menemukan bahwa oh ternyata kita itu terlalu fokus sama ilmunya sehingga akhirnya banyak yang berantem ya, karena kan sains kan robust dan masih terus berubah. Sehingga akhirnya menurutku kita perlu fokus sama audiensnya. Ya. Jadi sekarang aku melihat gap yang besar di dalam komunikasi lingkungan. Ketika Ya. orang bicara komunikasi lingkungan itu tidak ada strategic communication yang jelas. Bahkan banyak kawan-kawan NGO ketika aku tanya strateginya dari mana, mereka tidak punya kayak feedback loop yang jelas, learning structure yang jelas, sehingga menurutku itu salah satu yang perlu kita fokusin dan fokus kepada message dan penerima message-nya, juga siapa pemberi pesannya, karena pemberi pesan adalah juga pesan itu sendiri. Oke, thank you Mbak Rika, langsung Terima dari kasih. Sydney. Bye. Bye. Mantap.